Но я хочу еще индонезийский в Индонезии здорово и счастливо. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat dan salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Podcast yang mencoba mendiskusikan hal-hal terkait literasi, pembelajaran, edukasi, juga tentang buku, dan satu lagi tentang komunikasi. Komunikasi menjadi hal penting untuk kita bisa sama-sama memahami apa maksud dari sahabat kita atau apa yang kita mau masukkan ke sahabat kita. Jadi kita perlu berkomunikasi. Kali ini kita akan berkomunikasi, tepatnya berbincang-bincang dengan sahabat saya. Beliau saat ini tidak di Indonesia. Nanti kita akan tanyakan langsung ke beliau ada di mana saat ini. Ya, kita akan mencoba mengulik-ngulik apa yang beliau sudah alami sepanjang beberapa tahun. Kami kenalan 2016, ya, berarti sekarang sudah 5 tahun ya Mbak Dina ya. Nanti kita coba dengar apa yang beliau akan coba sampaikan. Baik, sapa beliau. Selamat siang Mbak Dinda. Selamat siang. Mas Raja, selamat siang. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol nih. I'm excited. Siap. Nama panjangnya sih Endang Septriani, Septriani. Iya, saya baru. Ya, panggilannya keren loh, Dinda ya. Itu kayak lagunya Kala Project ya. Ya. Iya. Aduh, sebentar deh Mas. Ini maaf, saya baru ngeh. It's okay Mbak, biar teman-teman tahu juga. Nah, jadi nama saya masih saya taruh institusi saya mesti ubah nih. Gak apa-apa dong, biar aja Mbak, biar teman-teman juga bangga. Tapi semua obrolannya mewakilkan pandangan saya sendiri ya. Iya, mewakili pandangannya. Iya. Jadi saat ini Mbak Dinda ada di mana posisinya Mbak? Sekarang saya ada di Moskow, Rusia. Wow. Saya sedang bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Alhamdulillah. Wow, jauh ya. Beda waktunya Indonesia, tepatnya WIB Indonesia bagian barat dengan Moskow itu berapa jam Mbak? Saat ini di Indonesia ya, itu jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya, sekarang jam 10 pagi. Oke, lebih muda 4 jam ya di Moskow ya. Iya. Iya, pantesan Mbak Ina kelihatan lebih muda gitu ya. Iya, wow. Gitu. Karena cuaca. Iya. Cukup terang ya Mbak ya? Situ ya. Kenapa? Cerah di situ ya. Cerah. Sekarang lagi cerah, cuman udah hujan. Udah winternya udah mau datang. Oke, winter ya, padahal baru Agustus ya. Biasanya menjelang kapan winter? September atau Agustus sudah mulai? Akhir Agustus sudah mulai. Ini aja udah mulai dingin sebenarnya. Cerah tapi hujan, jadi aneh gitu deh. Mau menjelang winter. Jadi sampai akhir Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu ya? Biasanya sampai Februari Maret dinginnya. Wow, jadi kurang lebih setengah tahun ya bisa dibilang ya. Iya, betul. Itu berapa derajat Mbak? Saya ini tahun kedua saya di Moskow. Jadi baru ngalamin winter pertama kali tahun kemarin itu paling dingin -20. -20. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti itu. Betul. Di Kanada pernah Mbak -35 itu sampai mesin mobil itu sampai rusak gitu. Nggak kebayang deh. Katanya kalau di Kazakhstan juga nyampe kan -40, di Siberia juga. Saya nggak ngerti deh itu gimana rasanya. Wow. Itu menuntut orang tuh akan lebih banyak di kasur ya, pakai selimut tutup. Iya. Gitu. Iya, jadi memang challenge-nya cuaca sih memang kalau tinggal di sini. Cuaca, baik. Nah Mbak Ina, boleh dong cerita-cerita, kami dapat informasi nih Mbak Ina sebelumnya baru menyelesaikan studi gitu. Di mana sih Mbak? Apakah di Moskow, kemudian di kampus apa dan apa bidang yang Mbak ambil? Iya, alhamdulillah tahun 2018 akhir saya lulus S2. Saya ambil studi double degree program di University of Glasgow, Scotland. Nah, double degree berarti 2 universitas. Jadi induk universitasnya University of Glasgow di Scotland tahun 2016 2017. Lalu 2017-2018 saya ambil studi di Corvinus University of Budapest, Hongaria. Studinya studi kawasan Eropa Tengah, Rusia, Eropa Tengah dan Timur, dan studi ilmu politik. Wow, jadi memang tidak jauh dari Rusia gitu ya?
Iya. Oh, keren. Kenapa saya ambil studi itu karena memang pertama relevan sama pekerjaan saya, bidang pekerjaan saya saat itu, karena saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saat itu saya menangani Eropa Tengah Timur, hubungan bilateral Indonesia dengan Eropa Tengah Timur. Jadi saya pikir pas saya temu jurusan ini, ya sudahlah, ambil yang ini saja, yang relevan dengan pekerjaan dan studi sebelumnya. S1 saya kan sastra Rusia juga di UI. Meskipun sebelumnya itu saya tuh ingin ambil studi Islam. Saya sudah research. Iya, saya sudah research bertahun-tahun. Saya ingin mendalami itu kan. Saya ingin nggak hanya karena saya seorang Muslim, cuma saya ingin memang punya ketertarikan sendiri dan saya ingin mendalaminya. Tapi setelah saya research panjang, wah, sepertinya ini cukup ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan, cukup kompleks. Jadi saat saya menemukan program studi double degree ini, Rusia Eropa Tengah Timur, saya pikir wah ini more familiar, lebih relevan, dan studi Islamnya bisa saya jadikan bukan sampingan ya, saya bisa beriringan, jadi nggak perlu yang major study. Jadi ada misalnya kursus atau short course atau apa itu gitulah. Wow. Jadi kenapa saya ambil program studi itu karena itu. Oke, saya pikir salah satunya mungkin Mbak juga tertarik dengan suhu ekstrimnya di Rusia ya. Rusia itu kan enggak juga ya? Enggak juga, sebenarnya saya ambil S1 Rusia aja itu karena kakak saya. Karena kakak saya dulu waktu saya mau ambil mau SPMB, saya kan dari Bandung ya, orang Sunda. Ini ambil yang mana ya? Terus teteh saya bilang, saya memang pengen sesuatu yang mancanegara dari dulu. Pengen keliling dunia standar deh gitu kan. Jadi saya pikir udah oke, S1-nya saya ambil HI, S2-nya apa nih gitu kan. Sorry. Pilihan satunya HI, pilihan keduanya apa nih gitu kan. Dulu kan SPMB harus 2 pilihan. Terus kakak saya tiba-tiba bilang, Dinda ambil aja sastra Rusia UI. Oh, kenapa? I have no idea about Russia, bahasanya, budayanya. Ya soalnya studi Rusia di Indonesia itu cuma di 2 kampus, di UI dan Unpad, which means jarang. Berarti kalau kamu ambil ilmu itu, kamu jadi expert, kan pekerjaannya lebih luas. Karena cuma kamu yang akan dicari. Oh, that makes sense. Ya udah, saya ambil sastra Rusia, and here I am now. Siap. Jadi ini membawa berkah juga ya, memberikan perspektif yang baru, tapi sekaligus juga bawa berkah gitu ya. Iya, tapi ada andil orang tua itu penting banget sih perjalanan studi saya. Jadi pada saat dari S1 itu saya bilang dulu kan sama ayah saya, Pak saya keterima tuh S1 Rusia kan, UI. Pak HI nggak keterima, S1 Rusia keterima gitu kan. Kecewa papa saya sebenarnya. Papa saya kan lulusan ITB, teknik sipil, pengennya ada anaknya yang ngikutin. Cuman kebanyakan IPS, tapi akhirnya papa saya bilang, ya udah kamu ambil Rusia UI, tapi kamu harus terbaik di bidangnya. Kamu harus kuliah sampai ke Rusia. And I was like at that time, okay, whatever you said, then kayak nggak mungkin deh kayaknya kuliah di Rusia gitu atau tinggal di Rusia. Tapi bapak saya bilang gitu kan, ya udah kamu ambil ini fokus studi, harus sampai kalau kamu belajar satu negara atau satu budaya yang spesifik, kamu harus sampai ke sana. Ya udah, doa orang tua sampai sekarang saya di Moskow. Luar biasa. Jadi sahabat literasi, kita melihat sekali lagi bagaimana pengalaman dari Mbak Indah ini juga didukung oleh orang-orang terdekat ya, lingkaran dalam dari beliau gitu, orang tua, kakak, teteh begitu ya. Nah, Mbak kan menempuh tadi studi double degree, 21 tahun di Glasgow, lalu kemudian 1 tahun lagi di Hongaria. Itu piye ceritanya, Mbak? Jadi ceritanya, panjang nih. Ceritanya tuh kan saya tuh sudah berapa tahun ya, saya sudah bekerja di Kemlu, ya kan. Biasanya kalau di Kementerian Luar Negeri itu, at least saya refer ke angkatan saya di Kemlu. Teman-teman saya tuh udah pada pulang S2 tuh di tahun kedua pada saat mereka sudah masuk Kemlu. Saya telat. Saya tahun ke-6 karena mungkin fokus kerja atau apalah. Sebenarnya nggak dapat beasiswa yang pertama. Jadi saya defer kan. Lalu yang saya bilang tadi, saya cari studi Islam, saya batalkan.
Terus akhirnya saya nyari itu bukan program studinya Mas Raja, saya nyari beasiswanya. Karena saya pikir saya memang tujuannya saya pengen menuntut ilmu di luar negeri, biar pengalamannya lebih unik dan lebih banyak kan. Nah tapi nggak mungkin saya mengandalkan orang tua. Pertama saya udah kerja, ya kan. Saya harus mandiri gitu dan nggak mungkin lagi mau ngerepotin orang tua. Jadi saya pikir satu-satunya jalan untuk saya bisa studi di luar negeri ambil S2 itu beasiswa. Nah saya cari pertama adalah beasiswa Erasmus Mundus. Belanda ya? Saya Google Belanda kan, in Eropa sebenarnya kan. Nah ternyata pada saat itu tahun 2000 berapa saya search ya, 2015 kayaknya 2016 saya research untuk beasiswa itu. Beasiswa Erasmus Mundus itu ternyata pada saat itu ada paket program studi S2 banyak sekali. Kebanyakan sains ya. Oh di situ ya, saya pikir hilang. Jadi banyak sains. Saya pikir wah ini nggak ada nih jurusan yang menarik buat saya. Tapi karena harus sabar, harus telaten. Saya lihat di ujung yang program studi Rusia Eropa Tengah Timur di paling bawah. Wah, ini mesti saya ambil. Jadi awalnya seperti itu, saya ambil. Saya nggak ngeh kalau itu double degree program. Okay. Yang pasti itu studinya yang relevan sama pekerjaan saya sama S1 saya. Saya apply, ternyata saya nggak dapat beasiswa Erasmus Mundusnya, tapi saya dapat admissionnya, saya keterima studinya. Di situ saya pelajari, oh ini double degree. Jadi tahun pertama di Induk, di Glasgow, tahun kedua bisa pilih di namanya konsortium, universitas yang menjadi bagian dari konsortium program itu ada di Hongaria, Polandia, Estonia. Jadi gitu ceritanya. Nah, pas saya ini kok saya keterima, tapi ini gimana sih penjelasannya beasiswanya nggak keterima ya? Yang lucunya saya tanya akhirnya sama petugas Erasmus Mundus di Indonesia, saya by phone, ini saya gimana statusnya ya Mbak? Oh Mbak keterima admissionnya, tapi beasiswanya nggak keterima. Oh gitu, iya. Nah justru dari Mbak ini dia bilang, Mbak tahu beasiswa LPDP nggak? Apa itu? Saya baru tahu, itu beasiswa Kementerian Keuangan, kuotanya buka sepanjang tahun. Oh coba Mbak, ini saya yang admission ini. Ini LPDP, Lembaga Pengelolaan Pendidikan ya? Iya betul. Okay. Jadi saya tahunya justru dari si Mbak operator yang untuk urusan Erasmus Mundus itu, karena Mbak nggak keterima beasiswa Erasmus Mundusnya, cari beasiswa lain. Saya saranin coba cek LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah dari situlah saya mulai nyari dananya lewat beasiswa LPDP. Oke. Jadi 2 tahun kuliah di luar negeri di Glasgow sama di Hongaria itu beasiswa LPDP ya? Iya, dengan dana beasiswa LPDP. Wow, luar biasa. Itu ketika studi berarti 2 tahun, berarti udah selesai dong Mbak ya? Udah masternya? Sudah, 2018 saya lulusnya. Oke. Apa temanya Mbak? Apa tema yang tesis? Mbak tulis? Iya, tesisnya. Panjang. Emosi buka dulu. Oh gitu. Tunggu saya coba ingat karena panjang. Islamophobia. No, Hungarian Muslim Community dan Islamophobia. Positive case study regarding positive attempts to correct misconception. Apa itu intinya, Mbak? Intinya saya melakukan penelitian mengenai komunitas Muslim di Hongaria. Jadi pada saat itu Hongaria nuansanya tuh anti-Islam, nuansa politiknya. Yang menarik kenapa saya ambil, karena yang menarik adalah saya melihat speech pemimpin-pemimpin politik di Hongaria itu selalu menekankan homogen. Jadi mereka nggak pengen ada refugee yang datang dari negara Muslim karena nggak mau budayanya tergantikan dengan budaya mereka, karena pengen homogen. Nah yang menarik adalah karena komunitas Muslim Hongaria itu kan hanya sedikit dan banyak yang orang Hongaria asli. Jadi when they say mau homogen, tapi ini yang Muslimnya juga orang Hongaria asli, ini gimana? Bagaimana sih rasanya sebagai Hungarian Muslim gitu? Jadi saya wawancara, itu pengalaman yang nggak terlupakan sih Mas Raja, karena saya wawancara
religious leaders di sana. Dan saya found out ternyata itu kan di Budapest ya. Saya wawancara pemuka agama yang mayoritas Roman Katolik, Buddha juga saya wawancara, Hindu, Islam juga tentu. Saya sempat bicara dengan reba Yahudinya juga. Jadi ternyata tuh potensi Hongaria terkait multi-religious relations tuh justru banyak. Bahkan saya baru tahu bahwa sekolah tinggi Buddha ada di Budapest, sekolah tinggi Hindu ada di Budapest, sinagog terbesar di Eropa di Budapest. Tapi tercover dengan politiknya yang sedikit Islamofobia lah, bukan sedikit pada saat itu. Jadi menarik sekali. Jadi saya research itu dengan wawancara, dengan metode wawancara expert. Itu prosesnya panjang sekali karena saya harus bikin peraturan dari University of Glasgow itu untuk bikin tesis. Saya harus bikin ethic approval. Jadi saya harus propose ke kampus. Saya akan wawancara, resikonya begini, kalau ada resiko saya harus gimana, tantangannya apa. Jadi semua sudah dipersiapkan. Saya nggak boleh wawancara partai radikal, saya nggak boleh wawancara yang di bawah umur 17 tahun. Jadi saya fokus hanya wawancara religious leaders dan menanyakan gimana upaya positif komunitas Muslim Hongaria untuk meluruskan konsepsi salah tentang Islam yang digaungkan di politik Hongaria pada saat itu. Nah ternyata it brings me something good karena nggak pada saat itu di Fakultas Ilmu Politik di Hongaria di Conference University of Budapest maupun di Glasgow belum pernah ada yang ambil topik itu. Wow, ini the first time. I'm really lucky. Jadi Ah, tips juga nih buat teman-teman yang menulis tesis, ambil topik yang benar-benar jarang, yang belum pernah ditulis lebih bagus lagi. And I have no idea kalau belum pernah ditulis kan. Ternyata karena membuat saat kita diuji segala macam, it's something new for them too. Buat profesornya juga sesuatu yang baru. Kita lebih expert bahkan ya. Kenapa? Kita lebih expert bahkan ya dari profesor. Kurang lebih seperti itu. Jadi, wah saya beruntung sekali, alhamdulillah. Cukup struggling sih selama 2 tahun itu untuk cari topik, untuk yang lebih menantang lagi pada saat saya mau memulai wawancaranya. Karena sedikit sekali wawancara komunitas muslimnya, karena sedikit sekali komunitas muslim di Hongaria. Saya ke masjidnya nggak kelihatan ada siapa-siapa. Mungkin waktunya nggak tepat pada saat saya datang. Aduh gimana ini, saya wawancaranya gimana? Belum ada network. Saya nggak tahu gimana caranya wawancara pemuka agama Roman Katolik, Hindu, Buddha, and you know what? Pas tahun ke semester kedua yang kelasnya sudah habis, saya fokus ke tesis. It's just come up chances. Kesempatan tuh datang ya tiba-tiba come up di Facebook ada saya ingat sekali di Eropa tuh ada European Council of Religious Leaders. Jadi dia mengadakan simposium multi-religious pertama kali di Budapest. Pada saat saya sedang meresearch tesis mengenai itu, dia bilang, saya cari di Facebook. Udah, I invite myself. Datang. So it's like, dan itu semua banyak miracle sih. Jadi selain usaha karena kita jangan tentang studi ya, kehidupan menuntut ilmu, seperti aspek kehidupan lainnya, doa dari kita sendiri kepada Tuhan, doa orang tua, selain usaha itu penting banget. Karena saya merasa pada saat saya nih bingung nih mau wawancara siapa nih, tapi ya Allah tolong, tiba-tiba ada aja gitu loh. Jadi saya ingat sekali pada saat momen studi itu, saya ingat ada nasihat orang bijak, jika kamu menuntut ilmu niatnya karena Tuhan, bukan kamu yang capek belajar, tapi Tuhan mudahkan kamu. Jadi kayak, wow, that's so true. Like, lulus lah gitu kan, yang tadi saya bilang, kayaknya udah selesai nih tesis gitu loh. Nih. Dan gak hanya itu, setelah selesai wawancara, kan kita mesti olah kan. Kita mesti dengerin kan, direkam. Itu banyak penemuan dari wawancara itu. Oh my god, ini penemuan research gue banget nih. Gimana caranya ngolah ke tesis nih biar nggak
ada hal yang sensitif, jadi biar nggak membahayakan si pewawancara maupun komunitas Muslim Hongaria yang sedikit dan menurut saya vulnerable. Dan sebagai researcher yang Muslim, tantangannya bias kan, jadi saya ada ke biasan yang saya harus, saya harus netral, ini gimana caranya? Wah itu struggling banget, ini gak mungkin gak gue tulis, ini gue mesti taruh di tesis, tapi gimana caranya? Dan itu ada aja gitu muncul. Kayak, aduh ya Allah gimana cara, tiba-tiba tiba-tiba ada ide, saya mesti cek ke statistik. Jadi saya pakai fakta. Dan fakta-fakta itu membantu saya untuk menyelesaikan tesis. Jadi ya alhamdulillah seru, nggak terlupakan sih sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi saya terjangin 2 tahun itu juga ada berkah Tuhan ya, kemudian memudahkan segala Mbak Ina ya. Wow. Jadi tadi sahabat literasi kita udah dengar tadi bagaimana Mbak Ida juga ya berdarah-darah juga selama 2 tahun menemukan apa yang menjadi ide tulisannya, sampai kemudian ya hampir tadi mungkin hopeless juga ya, aduh gimana nggak selesai, ada jalan gitu ya. Jadi sahabat literasi ini satu hal yang kita perlu pelajarin, bahwa mimpi kita itu kita taruh setingginya, lalu kemudian kita upayakan dan kita kerja keras untuk bisa diimplementasikan, diwujudkan. Nah, kadang-kadang di tengah jalan tuh kita menemukan ya, kerikil-kerikil atau batu-batu kecil begitu ya. Kita mungkin ketemu dengan kesulitan cari informan, lalu kemudian siapa yang mau diwawancarai, dan kemudian juga bagaimana prosesnya, mekanismenya, bahkan bagaimana kita harus tetap menuliskan hal-hal yang penting tanpa bisa mengganggu hubungan antar negara, juga antar peneliti dan juga ini ya informan ya, itu kan juga perlu sekali ya. Iya, apalagi terkait dengan dunia internasional gitu ya, menarik ya. Kita disajikan satu hal yang penting. Juga sahabat literasi, saya sampaikan gini sahabat literasi, ini yang menarik adalah Mbak Dinda ini kan studi di Glasgow sama di Hongaria. Nah saat ini beliau ada di Moskow nih. Nah sahabat literasi tahu bahwa ternyata beliau ini juga seorang ini loh, penyanyi loh. Iya, jadi beberapa waktu lalu kami ketika saya satu angkatan sama beliau di PK dari LPDP persiapan keberangkatan 64, itu seringkali beliau itu share ke kami, nanti ini dong ya, kasih saya klik dong ya apa gitu kan. Masa karena beliau lagi ada kompetisi Mbak ya waktu itu Mbak ya? Iya betul, ikut kompetisi ya. Dari Budapest pernah juara 1 ya Mbak ya? Kenapa? Di Budapest ya waktu itu juara 1 ya, di Hongaria ya? Saya waktu zaman LPDP nyanyi itu karena ikutan kompetisi di Bulgaria. Oh iya, di Budapest ya? Bulgaria bukan Hongaria. Bulgaria, Budapest di Hongaria. Oke, iya. Nah, kalau boleh tanya nih, kira-kira lagu yang kan Mbak Dina kan lagi ada di Moskow nih, di luar negeri. Nah, lagu Indonesia, lagu perjuangan Indonesia yang paling berkesan sama Mbak Dina apa? Lagu nasional Indonesia. Iya, not Indonesian anthem ya, tapi lagu nasional lah. Iya lagu nasional. Sebenarnya sih Tanah Air, yang Tanah Air. Iya. Oke, boleh dong nyanyi dong buat kita. Boleh saya lihat liriknya? Boleh. Pakai musiknya juga boleh. Biar. Itu judulnya sebenarnya apa ya? Ya ampun malu-maluin. Tanah Air tuh. Tanah Air Beta ya. Iya, jadi sahabat literasi kita mau dengarkan dulu satu tembang yang disampaikan oleh Mbak Dina. Ini tembang yang memantik rasa nasionalisme kita untuk tetap mencintai Indonesia. Apalagi nih sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 3 hari lagi. Oh iya benar, ya. Betul sekali. Kita dengerin ya Mbak, silakan Mbak. Oke, sabar ya, saya lihat liriknya dulu. Iya. Aduh nih Mas Raja, beneran deh saya nggak prepare. Malu nih. Gak apa-apa Mbak, ini kan biar teman-teman juga lihat, wah ini acara yang seru gitu kan. Iya dong, penyanyi gitu loh, gitu tolong nyanyi dong. Silakan Mbak. Ini judulnya Indonesia Pusaka. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat
tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Cakep. Ya, menarik ya, karena kita diingatkan sekali lagi bahwa kemanapun kita pergi ya, kita lihat ada satu pusaka yang perlu kita jaga. Indonesia saat ini juga masih bertarung dengan pandemi COVID. Jadi mari kita sama-sama membakar lagi semangat kita untuk mencintai Indonesia, berkontribusi buat Indonesia. Jadi sahabat literasi, lagunya gimana? Oke ya? Suaranya oke ya? Iya, terima kasih Mbak Indah. Ini satu kenangan juga, satu inspirasi juga. Nah, kami berharap sahabat literasi yang punya mimpi untuk sekolah tinggi, mari tetaplah bermimpi dan mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Gitu. Nah, satu lagi Mbak Dinda, kira-kira apa pesan Mbak Dinda ini kepada sahabat literasi, khususnya yang ingin meniru langkahnya Mbak Dinda? Tapi boleh nggak Mbak, ada berapa hal gitu yang pertama-tama Mbak sampaikan dalam bahasa Rusia? Boleh dong. Oke, ditantang ya, diuji ya. Iya. So, bahasa Rusia nih apa aja ya, terserah ya mau artinya apa. Iya. Okay. Tapi nanti pesan-pesannya tetap bahasa Indonesia ya. Iya tentu. Oke, Mbak, mau Mbak. Oke. Честно говорю, я немного говорю по-русски, потому что перед пришла в Москву, я уже так много не говорю на русском. Но я хочу еще индонезийский в Индонезии здорово и счастливо. Dah. Wow, cakep. Bagi sahabat literasi yang memang tertarik untuk sastra dan juga bahasa Rusia, boleh nanti menghubungi kami di nomor yang ada di layar Anda. Dengan medsos ini juga kami akan mencoba merespon itu secepat mungkin. Tentu saja akan berkolaborasi nanti dengan para narasumber kita. Oke, Mbak Dina, apa nih pesan-pesan Mbak untuk teman-teman yang ingin meniru langkah Mbak, bisa sampai ke Rusia, yang tadi nggak punya mimpi, nggak yakin, tapi akhirnya bisa terwujud. Monggo Mbak. Meniru atau lebih baik kali ya, pasti banyak yang bisa lebih baik dari saya. Saya ada 3 hal sih yang saya ambil pelajaran dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi adalah doa orang tua itu very invaluable. Jadi doa orang tua, doa kita ke Tuhan. Nah, sembari berdoa kita pastinya usaha. Nah, di usaha ini yang penting. Banyak anak muda zaman sekarang itu lupa saat kita berusaha itu harus ada sabar yang levelnya tinggi. Dan sabar itu bukannya berdiam, sabar itu persisten, sabar itu misalnya jika ditolak coba yang lain. Jadi sabar equal persisten secara emosi dan secara tindakan juga. Terus enjoy the moment, enjoy the present. Jadi jangan mikirin dulu hasilnya, tapi ya udah first thing first. Kayak mau apply ke sini, oke, saya baca dulu. Dan baca itu penting. Jadi baca itu bagian dari usaha dan kesabaran. Dan yang terakhir dari usaha itu yang saya rasakan ada ikhlas. Jadi saat kita sudah berdoa, saat kita sudah berusaha, saat kita sudah enjoy, hasilnya tetap di tangan Tuhan. Dan pasti Tuhan itu ngasih yang terbaik buat kita. Jadi kalau saya simpulkan adalah tadi Mbak sampaikan, pertama adalah doa orang tua ya, kemudian juga sabar ya, kemudian juga terus usaha begitu. Yang ketiga, yang keempat adalah ikhlas gitu Mbak ya. Jadi kalau sahabat literasi gagal, jangan gila, tapi lagi gitu Mbak ya. Lagi ya. Iya betul. Kalau gagal lagi. Saya kan gagal sekali dapat beasiswa. Saya coba lagi beasiswa LPDP yang kedua kali. Kalau gila nggak sampai Rusia Mbak ya sekarang ya. Oke, bisa dibilang iya betul. Jadi kalau kita gagal, kita perlu ingat bahwa dunia tidak langsung hancur ya. Kalau itu loh, kalau komiknya Asterix Obelix itu bilang, waduh awas langit runtuh menimpa kita gitu ya. Kita perlu melihat bahwa ada tantangan yang perlu kita hadapi. Ketika gagal, jangan gila, tapi lagi begitu. Nah, sahabat literasi, satu hal yang mau saya sampaikan juga sebagai pemantik kepada sahabat literasi semua, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Mbak Ina menyelesaikan studinya atau mungkin setelah selesai, saya kurang tahu waktunya persis ya,
beliau kehilangan ibunya begitu, ibunda di Rusia Mbak ya. Itu selesai studi Mbak ya? Enggak, kemarin November kemarin saat saya sudah bertugas di Moskow. Ya, artinya setelah studi selesai ya? Oh iya, setelah studi selesai ya. Itu juga bukan hal yang mudah kehilangan orang yang kita kasihi, apalagi kan tadi Mbak Ina pertama-tama menempatkan kalimat itu adalah doa orang tua. Beliau juga berarti sangat-sangat kehilangan dengan kepergian ibunya terkasih begitu. Jadi sahabat literasi, kita perlu lihat bahwa ini semangat baja yang perlu kita miliki. Tadi Mbak Ina juga sudah buktikan, ketika berangkat ke sana pun sendiri begitu, dia selesai studi bahkan sampai kehilangan orang tua, dia tetap semangat, bahkan semoga jadi berkah terus nih bagi pemerintah Indonesia, Amin. Bagi pemerintah Rusia, gitu ya Mbak ya. Amin. Iya, terima kasih sekali Mbak Indah. Terima kasih sama-sama Mas Raja. Iya, ini menarik sekali. Kami berharap sahabat literasi subscribe video ini lalu klik share kepada teman-teman. Juga Mbak Indah, Mbak, bila perlu kasih tahu Mbak ke seluruh Kemenlu Mbak. Ayo ini penting gitu. Subscribe gitu Mbak. Karena nanti saya share. Iya, banyak teman-teman kita yang memang membutuhkan informasi. Ya, di dalam ekonomi itu informasi itu sangat-sangat penting. Kalau ada terjadi asimetris informasi, maka itu harga jadi mahal. Maka kemudian kita dapat informasi seperti ini, mengguidance teman-teman untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Harapan kami cerita Mbak Ina tadi boleh menjadi berkah bagi banyak masyarakat Indonesia. Nanti mereka juga bisa sekolah sana dan mereka juga bisa doakan Mbak ini, bersyukur untuk apa yang Mbak sampaikan. Gitu Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Linda. Salam kami dari Jogja Istimewa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tetap stay tune di Literasi dan Komunikasi.